Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adhian Ramdhani dengan NIM 23101029. Di sini kita akan melanjutkan video kemarin ya teman-teman. Di sini kita akan belajar basic-basic NumPy. Kenapa kita harus belajar basic-basic NumPy? Karena ini memungkinkan kita untuk lebih mudah dan lebih semakin bisa memahami machine learning ya teman-teman. Yang dimana basic NumPy ini mempunyai size atau ukuran struktur data menggunakan lebih sedikit ruang memori. Performanya memiliki kecepatan tinggi dan lebih cepat dibandingkan list biasa. Dan fungsionalnya SCIPY dan NumPy memiliki fungsi-fungsi yang sudah dioptimalkan seperti operasi aljabar linear yang tersedia secara bawaan. NumPy ini agak beda ya sama list ya teman-teman. Kalau list itu kan bisa pakai string, bisa pakai integer, bisa pakai float. Kalau NumPy ini dia itu pure integer ya, nilai matrix. Jadi ini kita import dulu teman-teman. Beri NumPy-nya NumPy cek. Nah, sini kita akan membuat satu dimensi vektor teman-teman, matrix satu dimensi, sebutnya vektor row. np itu NumPy, kita sudah memakai aliasnya as np row vektor underscore row sama dengan np.array 1 2 3 4 5 6 print vector row. Kita juga bisa cek dimensi dari vektor tersebut dengan memakai shape teman-teman. Bisa print vector underscore row dot shape, ada berapa, dia memiliki 6 1 2 3 4 5 6. Tipenya kita bisa cek juga NumPy nd array. Terus itu kalau satu dimensi itu kan dia baris lurus. Terus kalau dua dimensi itu seperti ini teman-teman, kolom. Misalnya kolom 1, kedua, ketiga, seperti ini. Kolom. Kalau kayak gini itu kolom. Kalau ke kanan itu baris. Dan kalau tiga dimensi itu kedalaman teman-teman. Ini kita membuat kolom ya teman-teman ya. Ini vektor underscore kolom sama dengan np.array. Jadi kita buat kolom kita ini ya teman-teman ya, shape gini, maksudnya di dalam kotak kayak gini, satu-satu kayak gini teman-teman ya. Coba belum kita ini ya. Oke. Dengan satu baris, ini dua dimensi ya teman-teman ya. Baris 1 dan mempunyai 6 kolom. 1 2 3 4 5 6. Barisnya cuma satu masing-masing di kolomnya teman-teman. Sekarang selanjutnya kita akan membuat 2D vektor matrix np.array seperti ini teman-teman ya. Ini. Kalian kalau ini harus saya lupa, NumPy itu kan memang susah kan, lumayan susah untuk kode-kodenya. Ini udah tersedia ya teman-teman ya, NumPy Python chat sheet-nya untuk memudahkan kalian jika pengen belajar NumPy ini lebih dalam lagi teman-teman. Ini ada banyak ya. Tipe datanya, saving loading text file, condition, critic array seperti ini ya. Ordernya, arithmetic operasinya seperti ini ya. Lagi. Oke, kita lanjut ke create dua dimensi ya teman-teman ya. Oh ya, cara kita biar nggak bingung bedain matrix tersebut dua dimensi, satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, kalian lihat aja di bagian ini ya teman-teman ya.
kolom kotak ini ya. Jika ininya 2 dia maka 2 dimensi, jika ininya 3 belakangnya 3 maka dia itu 3 dimensi teman-teman. Itu ini sebenarnya 2 dimensi, hanya saja dia satu baris saja. Ini kita akan create 2D vektor yang teman-temannya seperti ini. Kita coba matrix shape 3 dan 4 mempunyai 3 baris, mempunyai 3 kolom, maaf ya teman-teman, 3 kolom ini dan 4 baris. 1 2 3 4 teman-teman. Kita cek tipe matriksnya. Nah kita juga bisa kayak ini ya teman-teman ya, kalau pengen membuat suatu matriks tapi kita belum menentukan angka-angkanya, cuma kita menggambarkannya saja. Saya memakai np zeros, get matrix zeros, np zeros ini teman-teman. Zeros zero matrix sama dengan np zeros print zero matrix. Ini bisa berapa saja teman-teman ya, bisa untuk 1 dimensi 2 dimensi seperti ini teman-teman. Saya lihat ya. Oke, 10 gitu. Kalau semisal gini dia tuh nggak bisa teman-teman ya. Kenapa nggak bisa? Dia tuh memakai cara kolom tuple teman-teman, seperti ini, makanya dia error, cannot interpret to as a data type. Seperti ini ya teman-teman ya. Jika ingin 2 dimensi pakai ini tuple, kolom tuple seperti ini teman-teman. Dengan baris 6 dengan baris 2 kolom 6 1 2 3 4 5 6 2 6 baris 2 kolom. Ini juga kita bisa seperti ini juga ya teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri. Oh ya, kita juga bisa 3 dimensi juga teman-teman, sama seperti sebelumnya kita memakai kurung tuple teman-teman. Kayak gini ya teman-teman, yang saya bilang tuh 3 dimensi tuh punya 3 kotak seperti ini, 1 2 3. Kalau 2 ada 2 ya, bisa kalian lihat ya. Nah tentunya ini ada create matrix 1. Kita tuh bisa kayak nge-create itu 1 aja. Itu kan tadinya kan cuma 0 tuh, buat 0 aja arraynya kan. Ini kita bisa kayak create matrix angka 1 seperti ini teman-teman. One matrix sama dengan np.ones 60. Berarti matriksnya itu 1 dimensi dengan 60 kolom. Ini teman-teman ya. 10 nih. Oke. Itu juga kalau mau 2 dimensi atau 3 dimensi pakai kolom tuple ya teman-teman ya, sama kayak zero matrix tadi. Ini ya. One matrix sama dengan np.ones dalam kurung 4,9 ya, kalian bisa lihat juga 9 baris 4 kolom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4. Selanjutnya ada generate matrix. np landscape ini kita bisa buat kayak generate matrix gitu ya teman-teman, angkanya kayak banyak gitu. Kalau kita misal seperti ini, generate matrix np landscape 1,5, kalau nggak ada batasannya dia tuh defaultnya tuh 50 item, jadi dia library nampaknya ini menggenerate 1 sampai 50 pakai bilangan caca ya, dengan di iniin pakai bilangan caca teman-teman. Jadi banyak sampai bertemu 5 seperti ini teman, kayak 1.081 gini teman-teman. Jadinya tuh kita harus butuh kayak semisal kita berhenti nih,
sebanyak itu kita bisa seperti ini teman-teman ya. Kayak generate matrix sama dengan np.landscape 153. Maka dia akan generate 3 kolom 135 gitu. Misal 4 ini. Nah, pecah dia jadi bilangan cacat teman-teman ya. Itu. Besar kayak gini. Kalau 1 sampai 5, 155. Dan kalau sebesar dari 0, dia kalau ini misal 5, dia bakal 1.25, 2.5 seperti itu teman-teman. Print off. Ini juga teman-teman kita membuat line space dengan 10 baris 10 angka, tapi kita cuma iniin 3 doang teman-teman. Dengan 0 dimensi dari 0 dan 10 angka terakhir kita matrix terakhir dan 3, jadi 3 baris gitu, 3 kolom. Jadi yang dipilih di tengah-tengah teman-teman, 0, 5, 10 gitu. Coba kalau kita 5 ya, jadi berapa dia? 0, 25, 5, 7,5, 10. Kalau kita taruh 9 gitu dia kalau pakai bilangan ini teman-teman, bilangan ganjil. Kalau kita pakai bilangan genap nih, cuma juga ini ya. Ini ya, kalian bisa lihat. Selanjutnya kita akses elemen pada vektor teman-teman. Cara mengakses kita ini dulu ya. Cara mengakses elemen vektor yang ada di dalam array ini teman-teman. Ini matrix 1 ini kita mengakses barisan indeks 1 ini teman-teman ya. 45, 66. Apabila kita menggunakan min 1, terus min 1 berarti dia itu menampilkan barisan paling akhir. Ini ya teman-teman. Kita juga bisa menggunakan metode slicing teman-teman ya, slice ya, untuk mengakses elemen vektor ini, matrix array ini. Seperti ini teman-teman ya. Satu slicing ini berarti kita tuh mulai dari slicing tuh dari baris ke 1, indeks 1 sampai habis. Sebaliknya kalau kita gini aja, dia bakal menampilkan semuanya 1, 0 dan 1. Ini akses baris indeks 0 dan 1. Gini teman-teman ya. Kalau minus kayak gini ya juga ya. Pakai minus itu teman-teman ya. Min 2, min 1. Berarti kalau min 2, min 1 baris terakhir sampai minus 1 itu berarti yang paling atas. 456 di tengah-tengah teman-teman ya. Di selanjutnya kita akan mengakses kolom dalam matriks 2D. Ini kalau digunakan pakai list ya teman-teman ya. Ini list ya. Kayak gini kalau list. Pakai list 010 ke 1. Ini indeks ke 0, kolom ke 1. Kolom ke 1. 01. Gitu ya kalau pakai list teman-teman. Kalau matriks itu beda teman-teman. Seperti ini. Kita akan mengakses kolom indeks min 1. 0. Dia tuh harus pakai koma teman-teman. Kalau kita ingin mengakses ini ya teman-teman ya, kolom indeks ke 1 ini. Kalau nggak gitu dia bakal error dan cuma kayak gini aja. Coba ya. Tuh dia bakal mengakses dua-duanya teman-teman. 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 6. Jadi kita harus pakai koma yang dimana ini, koma ini, yang kolomnya semua kolom diakses dari ini
semua kolom pokoknya diakses. Dan ini barisnya, baris ke 1 berarti yang terakhir teman-teman. Dari masing-masing ngambilnya tuh semua baris di baris terakhir min 1 teman-teman. 5 6 9. Ini kali kita akses kolom indeks 1 juga teman-teman ya, tapi dengan 258 ini. Ini juga contohnya akses kolom indeks 2 dan 3. Sini juga teman-teman ya. 369. Kalian ngerti kan? Seperti ini. Kayak gini nih contohnya nih. Kita mengakses matriks 1, 0, 1, baris ke 1 dengan kolom dari 1, dari indeks 1 sampai dengan habis. Yang berarti dari sini indeks 1 sampai dengan habis teman-teman. 5, 6, 6. Gitu ya. Misalnya gini. 2. Kira-kira berapa teman-teman? Ya benar. 789. 78. 78 ya teman-teman ya. Ini juga ada matriks dari indeks baris indeks 0 sampai dengan baris indeks kedua dan kolom 0 sampai dengan kolom indeks ketiga teman-teman. 0 ini 1 2 teman-teman ya. 0 1 2 berhenti di 2, 0 1 doang ya teman-teman ya. 1 2 3 5 4 5 6 6. Terus kita ngaksinya dari 0 sampai ke 3 teman-teman ya. 0 1 2 3 teman-teman. Seperti ini ya. Terus selanjutnya ada matriks 3D, baris kolom kedalaman teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya, 3 kotak di belakang ini teman-teman. Matriks sama dengan np.array. Ini bisa lihat matriks 0. Kok bisa bang? Kan ini kan kita mengakses barisnya, ini baris pertama dan ini baris kedua. Ini baris pertama, ini baris kedua. Tinggal teman-teman. Ini kita coba ya. Belum kita jalanin dulu ya. Maaf. Nah, 3 4 5 6 sepertinya teman-teman. Matriks satunya ya, 3 4 9. Ini matriks akses baris ke 1 dan ini akses baris kedua. Nah, kalau kita ingin mengakses baris ke 0 dan kolom ke 1 bisa seperti ini ya. Matriks indeks ke 0, 0 dan ke 1 seperti ini teman ya. Baris ke 0 baris pertama dan indeks ke 1. Indeks kolom ke 1. Ya. Ini. Begitu juga ketika kita ingin mengakses 10 11 12 teman-teman. Oke. Kan mengerti kan? Saya juga mengerti. Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini kita akan mengakses, kita coba kan mengakses ini ya teman-teman ya, 11 dan 12. Kita akan mengakses baris ke 1, kolom ke 1 dan kedalaman ke 1 dan 2. Yang dimana baris ke 1, 0, 1, baris ke 1 seluruhnya diakses, koma, baris ke 1, kolom ke 1, ini kolom ke 1. Dan yang terakhir kita menggunakan metode slicing dari indeks kolom ke 1 hingga habis, berarti 0, 1 sampai habis teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengakses 10 11. 10 11 begitu juga teman-teman.
dari satu, indeks baris ke satu kan, ini baris ke 0, baris ke satu, terus kita kolomnya kolom kedua, ini kolom pertama, kolom kolom ke 0, kolom ke satu, dan kedalamannya kita 0 pakai slicing 0 hingga kedua, itu teman-teman, 10 11. Ini kita mengakses elemen 3 dan 6. Gimana caranya? Ya sama seperti tadi teman-teman ya, tinggal kalian pintar-pintar aja untuk berpikir ya, menggunakan metode slicingnya. Jadi ini kita 36 nih, kita mengambil baris ke 0, oke, 0, dan kita mengambil kolom ini, bisa aja dari 0 hingga 2 juga bisa, tapi gini lebih gampang, jadi semuanya diakses, dan kedalaman ke minus 1. Kalau itu bisa juga kita berarti 012 seperti ini teman-teman ya. Toh sama juga 2 atau minus 1. Nah, begitu juga kita kalau ingin mengakses elemen 8 dan 11 nih. Berarti kita tuh baris kedua yang berarti 1, dan kolomnya itu sama seperti tadi, seperti ini, oke, dan baris ke, kita kepilih berapa tadi ya, 8 11, berarti baris ke 0, kedalaman kan ini sih, kalau ini dia teman, kedalaman 1. Jika kita ingin mengakses elemen 1, 4 dan 7 10, 1 4 dan 7 10, yaitu bisa mengakses pakai slicing ya, semuanya, ngakses baris semuanya dan ngakses kolom semuanya, dan akhirannya itu 1 0 0 0, maaf, 0. Selanjutnya kita akan mengakses elemen 3 6 dan 9 12. 3 6 dan 9 12 sama seperti tadi teman-teman ya, kalian pakai metode slicing aja seperti ini, dan akhirnya min 1 ataupun 2, tapi lebih gampangan 2 sih kalau saya, biar nggak ribet. Nah ini ada tugas juga, compact cache, selesaikan cache ini 3D matrix akses elemen 99, yang dimana ininya 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 teman-teman ya, seperti ini. Oke, kita mencoba matrix.c 2 2 5. Ini juga ada tugas ya teman-teman, complex cache 3D matrix akses elemen 133 gitu. Seperti ini, 1 mana tadi, 1,3,3 1 1,3,3. Seperti ini, kita butuh ini matrix, kita selesaikan yang ini ya. Kalau untuk 99 ini jawabannya teman-teman, kita lihat ini 0, kita 99 ya, karena 99 kita hanya mengakses baris ke 1, terus ini dari 1 hingga ke 1 2 0 1 2 3 4 teman-teman, cukup yang ke 0, dan ininya 0
memakai 1 2 2 2 0 1 0 1 2 3 4 4. Oh, bisa ya teman-teman. Kalau kita pakai ini, oh pantas saja, maaf ya, titik-titik koma ternyata, sorry. Nah, berarti 2 99. Terus teksnya akses elemen 133 teman-teman ya. 133 yang berarti kalian hanya cuma ubah sedikit aja saya. 133. Oh, udah ada ya teman-teman, maaf. Udah saya jawab. Ini teman-temannya. Nah, selanjutnya vektor data tipe data vektor teman-teman. Seperti ini, kalian bisa lihat. Matrix NP array 1 2 3 5 5 seperti ini. Kita bisa ngelihat matrix data tipenya ya, berapa. Berarti yang di dalam satu angka ini mempunyai 64 bit. Kita bisa ubah teman-temannya, resize ya, dengan cara matrix.asType np.uint 16. Kita coba lagi ya. Oke, 16. Selanjutnya ada matrix n-bytes teman-teman ya. Seperti ini. Kali 2 berarti dia. Tipenya ini 30. 1 2 3 4 5 15 5 dikali 3 15 kali 2 30. Seluruh hasilnya ini ya, teman. Terus selanjutnya matrix sama dengan matrix.asType np integer. Ini kita ubah lagi ya, balik ke 32 ya. Kita cek matrix di tipenya. Oke, n-byte-nya 60. Ya, benar. Kita ubah lagi menjadi enp uint 8, integer 8 dengan 8 bit dalam satu angka matriksnya ini teman-teman, terdapat 8 bit gitu. Saatnya ada describe vektor teman-teman ya. Matrix shape 3 dengan 5 dengan kolom 5 kolom dan 3 baris. 1 2 3 4 5. 1 2 3 teman-teman. Oh ya, 3 baris dan 5 kolom, maaf. Matrix shape 0. Ini untuk mengecek kolom barisnya teman-teman, ada berapa baris. Oke, matrix shape 1. Ini kolomnya untuk cek kolom. Ini matrix size, ini size dari matriksnya ini berapa, 15 ya teman-teman. Ini 5 dikali 3 15. Dan matriks ndim ada 2. Fake sama dengan np.array 1 2 3 fake ndim 1. Fake.ndim 1. Terus
pada NumPy ini, matriks ini, dia itu ada juga built-in functionnya juga ya, built-in function ini ya teman-teman. Matriksnya dulu np max, yang dimana angka maksimal paling besar dalam matriks ini ada angka berapa, 64 dan 10 teman-teman ini ya. Ini matriksnya teman-teman ya, dan ini matrix.max ini sama juga, dan np numpy.minimum, nilai minimal matriksnya yang ada di sini itu 1, paling kecilnya juga ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Dan meannya ini np float 5.7333333 itu juga teman-teman ya. Dan ini untuk mediannya, ini td-nya ini. Var seperti ini teman-teman. NP powernya yang dimana ini dia itu dipangkatin, ini kan pangkat 3 jadinya nih dari 1 ya kan. Misal kita mau pangkatin 2 tuh, pangkat 2 teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada np.amax matrix aksis sama dengan 1 ini. Jadi yang diakses itu kolom ke 1 ya teman-teman, 56 10 yang paling besar ya, np amax, nilai maksimalnya di sini yang paling besar, satu kolom 0 baris. np amin, ini nilai minimalnya ini teman-teman ya, 47. Terus np.rmax nya 324 dan np.armin nya 0. Selanjutnya ada reshape matrix teman-teman ya. Dulu matriksnya dulu, terus kita coba matrix.shape. Ini informasinya teman-teman ya. Dia ada baris 3, punya 3 baris dan 4 kolom teman-teman. Kita bisa nge-reshape sih, ngeubah gitu, namanya juga reshape ya, reshape matrix reverse. Ini 4 3 teman-teman, jadi baris keempat dan mempunyai 3 kolom teman-teman, seperti ini kan. Yang awalnya ini kan mempunyai 3 baris dan 4 kolom, kita ubah, kita balik teman. Dan kita juga bisa ubah ke 3 dimensi juga, ke reshape ke 3 dimensi, itu pun kalau sesuai dengan jumlah matriksnya teman-teman, seperti kayak gini, 3 2 2 3 dimensi teman-teman. Ini ya, misal 1 2 3 5 4 5 6 6 7 8 9, kita nge-reshape ke 2 dimensi yang dimana kita bakal taruh 6 baris dan 2 kolom. Ini pas kok, 1 2 3 4 dikali 3 12 6 ya, pas seperti ini ya. Terus ada matrix operation, matrix operasi seperti ini teman-teman. Isi dulu A plus B, array matrix array A dan matrix array B ditambah, jadinya seperti ini, 131 ini teman-teman. Pengurangan juga ini mirip-mirip ya. Terus ada juga perkalian skalar, ini 2 dikali matriks A berarti dikali 2 semua teman-teman, itu
kali matriks B seperti itu teman-teman. 1 dibagi A teman-teman ya. Ini teman-teman ya, B0 ada matriks B dibagi 2 ini ya. Terus ada juga pada matriks ini ada perkalian matriks biasa teman-teman. A dikali B, B dibagi A, 2 dikali B dibagi A ya. Terus ada juga transpose matriks teman-teman. A transpose sama dengan NP dot transpose A ya. 15 32 11 NP transpose A transpose teman-teman. Kita cek ya. Oke. Ya. Terus kalau A dot T, oh bisa ternyata A transpose. Ada matriks multiplication dot product. Hanya dapat melakukan jika dan hanya jika jumlah kolom pada matriks kiri sama dengan jumlah matriks pada matriks yang kanan. M, N, M. Untuk M, N merupakan ukuran matriks di bagian kanan dan M, merupakan ukuran matriks di bagian kiri dan akan menghasilkan matriks dengan ukuran M, Contoh ini ya. Size Y adalah 3,2 sehingga kedua matriks di atas dilakukan operasi dot untuk size 2332. Ngerti. X shape, X dot shape, Y dot shape teman-teman. Ini bisa ya. NP dot YX. Kenapa bisa nggak YX itu? Karena dia lebih besar ya teman-teman. Jadi nggak bisa X aja. Coba ya. Nah ininya bisa nggak? Nggak bisa. Karena nilai dari array X Y ini itu lebih banyak dibandingin X ini. Jadi nggak bisa dia. Itu. Ada y.t.shape, x.t.shape. Nah, ini ada soal 3, buatlah 2 matriks A dan B dengan ukuran masing-masing 45 dan 52 dengan menggunakan NP landscape dan NP reshape teman-teman. Seperti ini ya, kita buat landscape-nya seperti ini. Dan ini np.reshape-nya teman-teman. Kita ada generating random value ini ya. Tahu on method hidden in module. Not involve parameter low draw life like this. Terus ini kita aja ya teman-teman ya. Ini generate 3 random integer B, W, 1 dan 10 seperti ini teman-teman. Ini informasinya tentang ini informasi tentang NP Randin, dan ini informasi mengenai np.random.normal teman-teman ya. The normal distribution occurs often in nature. For example, to describe commonly distribution sample random. Ini kita ngebuat 3 nomor dari normal distribusi dengan mean 1.0 dan std 0,5. Makasih, itu saja presentasi saya buat video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Mohon maaf ya teman-teman.
kita juga di sini masih sama-sama belajar. Saya akhiri saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.